Perkenalkan, saya Muhammad Ilham dari kelompok 6, dan sekarang saya akan mempresentasikan tugas basis data pembuatan database bertemakan apotik. Dan di sini contoh kasusnya seperti dalam analisa yang sudah kita telusuri, ada beberapa fakta, diantaranya pembelian datang pada sebuah apotek dengan disertai resep dokter, menunggu apoteker untuk mendatangkan obat yang diminta. Setelah apoteker mendapatkan resep yang dibawa pelanggan, kemudian apoteker menyiapkan atau meracik obat yang bisa dipesan pembeli. Setelah obatnya sudah selesai disiapkan oleh apoteker, kemudian apoteker menyerahkan obat tersebut kepada kasir, kemudian kasir menginfokan kepada pembeli. Setelah pembeli mendapatkan info dari obat yang diminta, kemudian pembeli melakukan pembayaran untuk mendapatkan obat yang dipesan. Contoh kasusnya seperti itu. Penyelesaiannya adalah yang pertama menentukan identitas, yang kedua menentukan relasi, selanjutnya menggambarkan ERD, keempat membuat LRS, dan yang kelima membuat DDL dan DML, yang terakhir membuat flowchart. Satu, menentukan identitas. Di dalam sebuah ringkasan kasus, kita lihat sebelumnya kita dapat menuliskan identitas kasus tersebut sebagai berikut: pembeli, supplier, apoteker, kasir. Dan yang kedua, membuat relasi pada identitas. Dan kita sudah menyusun pembeli, apoteker, kasir, dan supplier. Apoteker melayani atau meracik. Dan berikutnya kita menggambarkan ERD. Bisa dilihat seperti ini caranya. Yang keempat, kita membuat LRS-nya. Terangannya di sini nomor urut dari TBL pembeli kepada TBL transaksi dan TBL konsultasi, nama one-to-one dari TBL pembeli ke TBL apoteker, keluhan one-to-one dari TBL apoteker ke TBL konsultasi, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Muhammad Yasir Kumara. Di sini saya akan mempresentasikan slide-slide selanjutnya dari lanjutan presentasi yang sebelumnya ditampilkan oleh teman saya. Nah, pada kali ini kita sudah masuk DDL dan DML. Nah, DDL itu merupakan kumpulan perintah dari SQL atau Structured Query Language yang digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus struktur serta definisi metadata dari objek-objek database. Nah, di sini ada sintak-sintak database atau command untuk membuat database serta command untuk membuat tabel ya. Membuat tabel underscore pembeli. Nah, di sini ada gambarnya. Gambar dari hasil dari sintak yang telah dibuat. Sintak database. Nah, selanjutnya ini ada hasil dari sintak pembuatan tabel ya, tabel supplier tadi. Nah, yang kedua DML. DML itu merupakan kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk proses pengiriman isi data di dalam tabel, seperti memasukkan, merubah, dan menghapus isi data. Tidak terkait dengan perubahan struktur dan definisi tipe data dari objek database. Intinya DML itu merupakan sintak atau perintah untuk proses pengolahan data, untuk merubah data di dalam tabel. Nah, di sini ada beberapa sintak DML. Pertama, insert into tabel underscore pembeli. Kolomnya nomor urut, nama, tanggal lahir, alamat. Nah, value itu isinya, isi dari tabel, command isi tabel. Nah, ini contohnya, contoh command DML pada tabel pembeli.
Nah, ini isinya yang udah jadi ya. Nah, keamanan data yang digunakan pada database ini yang pertama backup dan recovery. Nah, backup dan recovery adalah suatu proses yang secara periodik mengambil salinan database dan log file, dapat juga berupa program untuk disimpan pada media penyimpanan offline. Selain offline, itu bisa online, contohnya upload ke Google Drive atau OneDrive. Nah, kalau offline itu mungkin disimpan pada hard disk eksternal atau flash disk. Nah, selain backup dan recovery, integrity juga merupakan keamanan yang digunakan pada database ini. Integrity itu merupakan pencegahan dari data dari ketidaksesuaian atau invalid dan mengakibatkan pemberian hasil yang salah. Nah, misalnya itu kita harus selalu memeriksa apakah fungsi yang baru dibuat atau command yang baru dibuat berjalan dengan semestinya atau tidak. Nah, di bawah ini merupakan salah satu contoh penyimpanan media online ya, untuk penyimpanan awan atau bisa disebut juga dengan penyimpanan cloud. Nah, selanjutnya membuat trigger. Trigger merupakan kumpulan kode SQL yang berjalan secara otomatis untuk mengeksekusi perintah insert, update, delete. Biasanya trigger ini akan dijalankan sebelum atau sesudah proses insert, update, delete yang juga merupakan perintah DML. Nah, berikut merupakan fungsi trigger yang ditambahkan pada tugas besar saya untuk memudahkan dalam penginputan data. Nah, ini contoh gambarnya serta source code-nya trigger. Nah, di sini ada flowchart dari database yang kami buat. Dari mulai pembeli berkonsultasi kepada apoteker, setelah itu pembeli menunggu, setelah itu apoteker meracik obat yang diminta oleh pembeli. Setelah jadi, obatnya diserahkan ke kasir untuk proses transaksi pembeli dengan kasir. Nah, setelah itu pembeli menyerahkan uang dan kasir menyerahkan obatnya. Disitulah transaksi terjadi. Nah, kalau supplier itu menyuplai apoteker jika obat yang diminta stoknya sedang habis atau kosong. Nah, sekian presentasi dari saya tentang tugas besar database. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.